Berapa lagi waktu saya? 1 menit 20 detik. Oke ya. Nah, terus kita mau masuk ke mana lagi ya? P52 ya, kita buka P52 lah. Ini P52. P52 adalah Injil yang tertua secara manuskrip. Nah, ini. Nah, bentukannya pun ini cuma segede ATM dan robek-robek gitu, kawan-kawan. Wahai kawan-kawan Kristen, terima kenyataannya. Yohanes, Markus, Matius yang paling tua isinya robek-robekan semua, abad-abad ke awal, tapi nggak abad pertama. Apalagi yang kalian mau bantah dari kami gitu. Yang dibilang translationnya dibakar udah bubuk gitu. Toh kalau kita buktikan juga di sini lagi, itu kalau misalnya translationnya yang salah, ya ngapain orangnya dibakar juga, itu ngapain? Tuh, his corpse was burned along with a Luther Bible gitu. Tuh, kan? Ini kalau kita ke atas lagi, Tyndale tadi dibakar juga nih. Tyndale had to be printed from 15 and 25th. Tyndale himself was sentenced to death at the stake. Dibakar di atas kayu karena pekerjaan terjemahannya, dan dia dicekek tahun 1836 di dekat Brussels, lalu kemudian dibakar. Ini penerjemahnya dibakar, kok nggak dibahas? Diakui, ini bukan dibantah lagi, diakui, bre. Thank you. Ken, aku besarkan besar punya saya. Jacket, aku izin nanya sama Jack kita. Enggak, bentar aja dikit. Jack kita. Iya, siap. Musab Utsman itu masih ada nggak sih aslinya sekarang? Musaf Utsman. Iya, yang dikumpulin sama si Utsman itu. Oh ya, itu yang nggak ada dong. Oh, yang nggak ada ya. Ya udah. Ya ada yang ada hanya 2 lembar itu. Iya, yang nggak ada ya. Aduh, kaget gua. Oke. Nah, nanti saya jawab itu nanti pas bagian itu tuh. Aduh, saya bentar lagi. Aku aja itu yang jawab. Aman. Malu, kita bikin malu ini. Pemakan kotoran imam kita bikin malu. Ya, saya riset lagi waktunya ya. Saya riset. Oke. Jadi ini reset lagi waktunya. Ini dari buku Sang Putra dan Sang Bulan ya, Bro ya. Jadi ketika Bro mengatakan, "Oh, punya kami," itu cuman itu potongan kecil itu aja. Gitu kan, Bro? Nah, terus bagaimana kami merekonstruksi? Nah, kami itu punya itu, Bro. Ini salah satunya ya, Bro ya. Ada Papyrus Bodmer, ada juga Papyrus Birti ya. Itu dari tahun dari tahun 81 sampai 96 Masehi. Ya, Papyrus Chester Beatty dari 81 sampai 96 Masehi. Nih. Ini kalau ngirim data ini butuh waktu ya. Nih. Papyrus 46. Ini jadi bukan hanya potongan aja, Bro. Tuh. Oke ya. Jadi bukan seperti yang Bro tuduhkan tadi. Kemudian P46 ya. Kemudian P66. Ini bukan hanya potongan kecil aja. Ini juga banyak. Nah, dasar saya dari buku Sang Putra dan Sang Bulan, dia mengatakan Profesor Kim Young Yu melakukan penelitian, kesimpulannya adalah tahun penulisan papyrus ini sekitar 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya sekitar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga, Bro. Gitu ya. Jadi tahun abad pertama pun kami punya. Nih, abad pertama saja kami punya. Nah, konfirmasinya gimana nih? Nah, ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu nih. Nah, aku mulai dari awal dulu ya. Bagaimana sih perkembangan kanon? Nah, yang pertama, perkembangan kanon kekristenan itu dari formulasinya itu dari awal abad. Berasal dari mana? Tradisi tidak tertulis. Pertama, yang pertama. Kemudian jadi ada para bapak-bapak gereja
kemudian juga kami pun masih punya papirusnya seperti tadi itu, yang mereka juga mengumpulkan. Nah, tulisan-tulisan dari Bapak Gereja membuktikan terima dari banyak-banyak tulisan perjanjian baru. Ini dari tahun 100 sampai 300 Masehi. Kemudian, nah ada juga kanon Marcion ya, yang ini akhirnya kita tolak ya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan perjanjian lama dan lain sebagainya. Dia yang ini. Kemudian, Origen, abad kedua, menulis komentari paling banyak perjanjian baru menekankan bahwa diinspirasikan oleh Allah. Kemudian ada Muratori Kanon. Nah, nih di sini. Jadi buku-buku tadi, ini Eusebius juga punya. Nah, Eusebius mengumpulkan menjadi Homolegomena, Antilegomena, dan Pseudegrapha. Nah, kemudian, nih, jadi kitab-kitab tadi secara Old Testament, Gospel, ya Injil ya, Acts, dan Pauline Corpus, ya surat-surat Paulus, itu ternyata ini semua pada punya. Ini yang penting nih bro, konfirmasinya di sini. Ini maksudnya semua punya. Homolegona sepakat satu suara. Siapa aja yang sepakat nih? Muratori Fragment, Origen sepakat, Eusebius, Cyril of Jerusalem, Konsil Laodicea, Athanasius loh. Dia sepakat, dia pegang ini semua. Injil, surat-surat Paulus. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, yang abad pertama kami punya manuskripnya, kemudian para bapak-bapak gereja mereka juga sepakat, Gregory of Nazianzus ya, Jerome, Konsil Hippo, Agustin, Konsil yang kemudian nanti disatukan di apa? Kodeks Sinaiticus. Ya. Ini aku fokus ngejawab nih. Suaramu kurang maksimal, Bro Jack. Suaramu kurang maksimal. Halo. Jadi gini ya, tadi ya, yang abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Nah, abad pertama kami punya papirusnya. Dari apa? Buku Sang Putra Sang Bulan tadi, ada John Ryland dan lain sebagainya. Dia mengatakan penemuan termutakhir. Ternyata itu ada di abad pertama. Itu yang pertama. Papirusnya ada di abad pertama. Kemudian ada bapak-bapak gereja seperti Origen. Kemudian abad ketiga ada Athanasius. Seperti yang saya sebutkan tadi tuh, yang biru-biru tadi tuh ya, yang ada apa tabel-tabel kayak gitu. Nah, akhirnya kita punya kodek. Jadi ini terjaga selama ini. Kami nggak ngayal. Yuk. Lanjut bro. Oke. Aduh, gua gimana ya? Kasih. Kan, aku izin turun dulu kan? Kan? Nggak bisa dibantah. Aku izin turun dulu itu Ustaz Tunggul dinaikin tuh. Gantian nama Ustaz Tunggul. Sorry ya, Kore saya matiin tadi kamera lu. Turun karena aja kau cabul, kita- cabul, turun aja kau. Lu bapak, lu diem aja, papa jahat lu jangan bikin rusuh. Yang Lu penting jangan cabul, itu aja. Lu mending Mujahid bapak jangan lu yang cabul. pegawai Nggak bisa MUI Riau ngomong. itu suruh kesini, suruh Bagaimana debat ya? aja. Lu yang cabul Aduh, itu. kasihan ya. turun Ya, aja. sip. Ya, Tapi kita turun aja, lanjut ya. turun Kita aja. lanjut ya dialog Itu ya. Ustaz Tunggul mau naik, Ustaz Tunggul turun mau aja, naik turun tuh. aja. Jangan ribut. Ustaz Tunggul mau Turun naik, aja. Ustaz Tunggul gantian. Ya. Ini emangnya unggul. Udah nih, siap nih. Ini gua Ya, kasihan silakan, banget silakan. serius. Kasihan banget sama ini kawan-kawan Kristenan. Ini Jack Citos ya. Ingat ini Jack Citos yang ngomong. Dia pakai kitab Sang Bulan dan Sang Bintang. Gua pakai data digital. Perhatikan ini. Pertama, tadi kita jawab dulu si Syiah pemakan kotoran imam ini. Al-Musaf Asy-Syarif Atribut to the Uthman bin Affan. The copy at Al-Masdad Al-Husaini in Kairo. $400.000. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini yang jual ircica.org. Nih. Nangis darah lo, nangis Dan darah gua lo. percaya. Makanya Dan gua jangan percaya. jangan kurang-kurangin makan kotoran imam, bubuk jadinya. Malu nggak? Satu ya. Kita disuruh Satu. percaya, ngarang-ngarang terus. Berikutnya sekarang kita ke jalan kepada Citos. Papirus P46 yang dia bawa, katanya abad pertama ya, walaupun beda 50 tahun, ya kita anggaplah itu korting-korting markup. Nih, Papirus P46. Mana yang lu bilang tahun ke-55 abad pertama mana? Bohong satu nih, Citos bohong satu nih, Papirus P46. P52 udah yang paling tua untuk Yohanes. Ini abad kedua mau masuk abad ketiga. Kejang-kejang nggak tuh kekristenan di bawah jadinya? Jangan bohong-bohong.
Berikutnya Papirus 66. Nih. Papirus 66 ya, nih. Date about tadi yang dibilang abad pertama tuh, lihat, cuing loncat jauh. Abad ketiga awal-awal. Tuh, ini abad kedua mentok. Hayo. Mana tadi yang ngomong-ngomong tadi? Data lu dari buku sih. Kristen lagi yang bikin. Kristen itu yang bikin. Makanya Kristen itu kan Roma 3 nomor 7 gitu, berdusta demi kebesaran nama Kristus, itu diperbolehkan. Ini Citos ini loh data. Nah, nih. Ini loh, P66 kan? Nih, ini tadi yang P46 kan? Nih, P46 kan? Tuh. Jujur kok susah sih, jujur. Tuh. Tuh. Kenapa sih bohong-bohong sih? Kenapa sih? Kenapa sih bohong-bohong? Ayo lanjut lagi nih, Muratori Canon. Muratori Fragment. Ini apa nih? At least if it indeed dates to the second century. Tuh, abad kedua. Seratusan. Kenapa sih bohong-bohong? Bapak gereja juga nggak ada yang abad pertama. Nggak ada yang abad pertama. Jadi gimana mau gua terguncang coba? Gimana mau gua tantrum? Yang dikasih datanya kebohongan-kebohongan jenaka coba. Ini zaman digital, bisa dicek. Kenapa sih bohong-bohong? Gimana sih? Tadi katanya abad pertama. Ini apa ini? Ini loh, abad kedua, bre. Ini juga tuh. Tuh, abad ketiga. Ini mentok abad kedua nih, dua nih penelitinya. Nah, ini juga. Nah, ini. Abad kedua, abad ketiga nih yang tadi. Ini yang paling tua, bre. Gua tuh udah jujur orangnya. Magdalene Papyrus untuk Matius, abad ketiga, paling tua. Kemudian Magdalene, bukan ini Papyrus 137, ini untuk Markus, abad kedua atau abad ketiga, gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir P52. P52 ini gue bukain dah, sini dah. Gue bukain tuh. Sampai dipigurain nggak, keren nggak tuh? Nah ini abad kedua tuh, ini paling tua, nggak usah bohong-bohong, kawan-kawan. Ini kores loh, semua ucapan kecek 1 menit 30 detik lagi, lama ini loh, gua nyiksa, kenceng banget gua kalau ngomong emang ya, data ini loh, data. Kenapa sih bohong, kawan-kawan coba? Ya. Nggak usah bohong-bohong gitu loh. Jadi jangan paksa lagi sekali lagi kepada kami umat muslim untuk mengimani kisah Yesus yang baru lahir di abad kedua paling awal gitu. Lu dan gua cuma berbeda 300 tahun paling mentok. Kodek lu yang paling tua nih, kodek lu yang paling tua itu bukan Muratori, Earliest ya. Earliest Codex of the Bible. Nah, ini kalau kita buka. Nah, tuh. That's to 4th century, abad keempat. Abad keempat. Jadi janganlah dipaksakan kepada kami Yesus yang abad keempat baru lahir ini kemudian diceritakan begitu dan begitu gitu. Kalau ngobrol sama manuskrip, orang yang mengklaim abad pertama, barangnya harus ada abad pertama. Harus ada. Ini kalau udah kayak gini gimana coba? Apa mau dilanjut coba? Udah ketahuan bohongnya itu buku Sang Bulan dan Sang Sabit gitu. Pantesan lu nggak melihatkan barangnya. Kalau gua kan main data tuh barangnya gua kasih lihat. Nih lo barangnya, ini lo barangnya. Ini mau gimana sekarang? Ya, mau gimana coba sekarang? Ayo. Emosi lagi papa jahat kawannya dibubukin emosi lagi. Ya udah silakan kalau gitu. Oke, boleh selesai. Gampang banget ini, Bre. Ya, kita tunjukin nih. Jack. Dari mana dia dapat? Bang Ores, saya mute dulu ya. Saya matikan videonya dulu punya kamu, nanti kita ngepres. Oke ya, thank you ya. Ya. Oke, ini. Jadi gini. P46 Papyrus Beauty ya. Salah satu papyrus tertua bla 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 bla. Tidak berbentuk gulungan. Nah, Profesor Kim Yong Kyu melakukan penelitian dan kesimpulannya adalah tahun penulisan dari papyrus ini sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya berkisar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, ini bro, ini yang bro termasuk di sini. Meskipun pendapatnya apa? Ditolak oleh siapa? Beberapa orang, tapi pendapatnya telah diterima di kalangan luas. Jadi bro termasuk yang beberapa orang tadi, bre. Tuh ya. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjadi dasar mengapa
Profesor Krim menentukan tahun tulisannya pada abad pertama, yaitu satu, nih bro, ini nggak bisa dibantah nih bro. Bentuk huruf di dalam papirus-papirus ini sesuai dengan karakteristik apa? Huruf yang dapat ditemukan pada tulisan sekitar 200 SM sampai 50 Masehi, bro. Tuh, jeduar we, bro. Ayo we. Tuh, kemudian huruf-huruf seperti alfa, beta, eta, bla 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 dan kok ditulis dalam bentuk kuno. Project Aduh, gimana? Ya. bisa ngomong sedikit aja. Oke. Tapi sedikit Sedikit aja. sedikit le. Iya, Oh, iya, iya, oke. sedikit. Nanti lanjut, buka aja kameramu. Terima kasihlah kita sama Kores yang menunjukkan data-data bahwa manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat masih ada. Tapi sayang punya sayang. Kitab yang datang di abad ke-7 sama sekali tidak ada manuskrip yang utuh. Padahal Ada tadi manuskrip fotonya, yang Bang. lebih tua, manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat sudah dibuktikan oleh Kores sendiri bahwa manuskrip kita itu tersimpan dengan baik. Sekarang tugasnya Kores adalah membuktikan manuskrip Quran yang ada di abad ke-7. Kenapa Ada tadi Bang paling yang muda foto hitam putih justru tadi. tidak ada? Foto hitam Ada, putih itu tadi. hanya 2-3 lembar. Oke, lanjut bro cek. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ya, bro ya. Jadi huruf-huruf tadi ditulis dalam apa? Bentuk kuno yang sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 90 Masehi. Jeduar. Ayo, oke. Kemudian, tulisannya sama sekali tidak dipengaruhi oleh bentuk baru surat yang dimulai pada abad kedua. Bro. Bentuk yang disebut oleh paleografer sebagai bentuk blok ornamental. Jeduar. Nih, lagi nih. Jadi biar teman-teman di bawah juga, aku ikutkan Kores loh ini, aku nggak gimana nih, karena dia kadang meledak-ledak sendiri, tahu tuh. Juga naskah-naskah yang sebelumnya ditulis dalam abad pertama mempunyai keterangan awal EG dalam huruf, sedangkan pada naskah-naskah setelah abad pertama memulai keterangan EK. Papirus pertama menggunakan awal keterangan EK. Seperti itu, bro. Jadi apa yang kami punya itu udah berdasarkan penelitian. Gitu ya, bro ya. Jadi itulah kenapa Profesor Kim Yong Kyu telah memberikan alasan yang kuat bahwa naskah-naskah itu dihasilkan sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Hal ini diterima di kalangan luas walaupun ada beberapa yang memberikan pendapat. Nah, bab penulisannya adalah 2 tahun setelahnya. Ini adalah yang bro pakai. Tapi kami punya data ini Prof Kim dan ini nggak bisa dibentuk, nggak bisa dibantah, even oleh Ustadz Alwan. Waktu itu Ustadz Alwan ditanya mengenai blok ornamental, beliau tahu. Nih, tuh. Kemudian sekali lagi ya bro ya, yang perlu bro tekankan tuh di sini bro. Punya kami itu bro, itu tuh bukan berdasarkan apa didikte. Itu lah punya lu didikte dan salah beda-beda. That's the problem. Lu ngaku dijaga tapi beda-beda gitu loh bro. Ini kalau punya kami misalnya terjadi perbedaan varian ya bre, my brother yang kukasih ya bre ya. Ketika terjadi perbedaan varian, kami pahami apa? Pada waktu itu kekristenan dikejar-kejar. Pada waktu itu kekristenan dalam pressure. Kemudian apa? Kami punya manuskrip dan lain sebagainya, itu tuh pasti punya kedaluarsa. Nah, ketika bro tadi menanyakan nih, apa tadi? Yang satunya marah, yang satunya dengan kasih. Nah, itulah kami punya yang namanya apa? Kritik teks. Nah, bro percaya boleh nggak ya? Sekarang, untuk bisa cari remis, punya bro, itu bro juga pakai ilmu kritik teks. Itu. Jadi, kamu tahu kan dari buku, oke. Kalian juga menggunakan kritik teks akhirnya. Padahal ilmu kami. Iya, nggak ada kritik teksnya. Kalau nggak niru Nggak bisa apa dia? Udah habis ya? Udah habis lagi, udah habis. Izin setengah menit Ahi Kores. Gas. Boleh? Ya, baik. Ini kawan-kawan Kristen kayaknya kurang banyak belajar sih sebenarnya. Saya coba bukain dulu. Ya, sambil nunggu saya siapin kamera sebentar.
Ya, ini tentang di perpustakaan digital Islam ya. Ini resmi, tapi saya bukan membahas ini sih karena ini kebuka. Oke. Jangan Baik, Birmingham saya ya, minta jangan. kamu ini enggak, kamu bisa baca enggak ini? Ini siapa nih, si Sebentar, PPJ ya? Apa? Saya riset. Gak apa-apa. Oke, Saya riset. ya baik, nggak apa-apa, saya percaya kok pada nggak bisa baca, saya bacain ya. Al-Mushaf Syarif Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Jadi ini adalah mushaf yang mulia yang dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah, juga beliau orang hafid juga di antara sahabat. Nah, mana mushafnya? Memang kan Al-Quran itu berkali-kali kita jelaskan ya, di Islam itu jelas bagaimana tradisi hafalan itu sangat terpelihara. Nah, masalah manuskrip, masalah data, masalah kertas dan sebagainya itu bukan hal yang utama, tetapi kami tetap memeliharanya. Di sini saya kasih tahu ada 822 halaman. Ini salah satu contoh bagaimana tulisan yang sudah kabur dan sebagainya karena hafalan ada. Ini ada yang bisa baca nggak di sini? Ini contoh permulaan. Nah, bagaimana cara bacanya? Diketahui, oh ini ternyata surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran tetap terpelihara. Oke, sekarang kita ini salah satu contoh di mana gambarnya banyak. Nah, kita lanjut. Nah, seperti ini terus. Kamu bisa baca nggak, PPJ? Gak bisa. Dari tadi kau yang selalu menertawakan ini Mushaf Utsman. Iya. Ini Kebanyakan asli makan ya? Ini kotoran asli dari sih. Mushaf Utsman. Bukan, itu kenapa? Oke, baik. Gitu. Ini yang versi ngeblurnya. Saya kasih yang lengkapnya nanti ya. Contoh nih. Ini utuh ya. Ada 822 halaman di sini utuh, bisa dibacakan. Nah, bisa dibaca. Ini metode penulisan kuno ini dari zaman sahabat Rasulullah ya. Zaman Utsman. Nah, tadi kapan udah dikasih tahu tuh tadi sama Ikores. Nah, makanya di sini dibaca. Kamu bisa baca nggak ini? Nah, coba tahun berapa ya? Bukan tahun berapa tuh, Mushaf? Loh, ini di top copy di hasilnya. Kamu tahu nggak di sana? Nah, ini contoh bacaannya seperti ini. Kamu tahu nggak kayak gini tulisan ini? Ini tulisan tahun berapa ini? Ini abad kuno atau Ayo bukan tahun ini? berapa? Coba dong bilangin dong tahun berapa. Lah ini Jangan ngarang Mushaf tahunnya. Utsman. Mushaf Utsman. Bohong loh. Oh, kamu nggak bisa baca, ya udah. Nggak usah Guncang sama dia. kamu. Iya, saya cuma ngasih tahu aja ya, ngasih tahu ini contoh, ini lengkap ya, lengkap. Saya bilang sampai 822 halaman. Di sini lengkap isinya semua. Contoh ini tadi kan Al-Fatihah, ini saya berapa kali scroll ya, ini surah Al-Baqarah. Nah, di sini di ayat ketiga, bukalil malaikati ini jailum fil ardi khalifah. Nah, seperti itu bunyi ayatnya ya. Kalau mau saya bacakan sudah sampai tuntas, saya bacakan tuntas gitu. Tapi saya kasih tahu aja Jangan-jangan buatan Muawiyah lagi dibilang punya Utsman. Ngapain dijual $400 kalau kayak gitu? Mushaf Iran berapa sih? Pengen tahu gue harganya berapa sih? Berapa sih? Nah, itu ya. Nah, ini jelas ya. Saya kasih tahu buat kawan-kawan Kristen. Ya, terus kenapa ya gitu dibilangnya Utsman bukan Syiah? Kan gitu. Yang Ya, tadi menanyakan Staralin aku mau share data. Ya, siap. Aku udah. Anakku teriak Ya. lagi. Lo kenapa dibilangnya Utsman? Utsman Syiah, Utsman. Hah? Utsman Syiah. Malu lu. Malu lu gue bilang. Lu Mushaf Utsman dijual itu. Kau pakai Mushaf Utsman tuh, jangan pakai Mushaf Syiah. Nah, Baca itu. Nah, ini nih Utsman punya. Utsman punya nih. Utsman punya. Kita buka ya. Mana nih? Utsman tadi. Ini Utsman. Utsman kok Syiah diklaim-klaim. Ih, nggak tahu malu, dasar pemakan kotoran. Mau baca Lanjut sekarang, ya. Ya lu lah pemakan kotoran imam. Memang gitu kelakuannya kok. Sampai abu-abu gitu ini kotoran imamnya dimakanin. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi udah dikasih sama Sanali itu untuk menjawab Erben. Sekarang ngebubukin data dari Profesor Kim Yun ya gampang. Data digital loh. Perhatikan di sini, Jack Citos. The use of nomina sacra has feature in discuss on the dating for Papyrus 46 with Bruce Given arguing against Yong Kyu Kim in part that such an extensive usage of the nomina sacra system nearly eliminates any possibility of the manuscript dating to the first century. Karena menggunakan nomina sacra ini yang disingkat-singkat begini, itu membuat pengeliminasian kalau manuskrip ini abad pertama. Dar, selamat datang di kebenaran. Gua tambah lagi di sini. On the other hand, Philip Comfort preferring a date circa 150 to 75 notes indication that scribe exemplar made limited use of nomina sacra or not at all. Ada dua yang ngomong.
Lu sebagian luas sudah menerima, siapa aja namanya Jack Citos? Siapa aja? Siapa aja yang ini gue bilang ini zaman digital, data gua murah. Ini gampang banget ini, Bro. Ayo lo. Ayo mau gimana ayo. Gua solo ini Rum nih, gua Aduh, solo ini gampang Rum. banget Gimana ini, pertanggungjawabannya? Ayo. Dibilang Musa Usman ada. Nomina sakra itu digunakan tidak di abad pertama, nggak ada. Selesaiin. Ya, gitu ya. Jadi udah diterima aja ini tuh abad kedua, bre, sampai abad ketiga, circa 175 sampai 225. Ini mau dibawa lari kemana lagi? Kitab kalian cuma beda 300 atau 200 tahun dengan kitab Islam. Jangan bilang kalian abad pertama. Oke? Ya. Berapa lagi waktunya? Oke, habis. Thank you. Oke. Cakep ini My Bre malah menunjukkan Bang Jack, semakin konyol nggak Bang kuatnya. Jack? Dia bilang Musab Usman ada, yang dipakai Musab Syiah. Konyol nggak tuh? Kenapa nggak dipakai aja Musab Usman itu tadi? Aduh, kamu nih Bro. Kamu jangan- Aduh, badut Iran kenapa nggak pindah ke Iran aja pakai musab Syiah lu? Enggak, bercanda. Yuk lanjut. Iya Bro ya. Jadi gini Bro, itu benar Bro. Tapi masalahnya ini Bro. Nama-nama kudus, nomina sakral, yang lainnya sudah ditemukan dalam naskah Yunani dari abad apa? Pertama, jedwar. Gampang banget Bro. Cuma kayak gitu aja, astagfirullah. Oke, saya akan gunakan waktu saya secara maksimal ya. Aduh. Ya. Enggak lah, enggak bagus nih. Menghina itu enggak bagus. Oke. Ini yang teman-teman muslim perlu perhatikan nih. Quran senantiasa mengklaim berasal dari Tuhan. Ini Quran, ini Alkitab. Selalu mengklaim berasal dari Tuhan, didiktekan tanpa satu cacat titik pun. Tapi pada kenyataannya, tadi saya sudah sampaikan, antara Hafiz dengan ke-23 Quran lainnya itu, dia memiliki apa? 60.000 varian. Katanya didiktekan. Ayo. Punya kami kan tidak didiktekan, tidak ada masalah, brother. Loh, berarti yang didiktekan 60 varian ini ada di mana? Ada di mana, Bro? Apakah beliau ada di sini? Dari induk dari kitabnya udah berbeda-beda. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan sama, Bre. Yang ku kasihi, teman-teman di bawah yang kasih juga. Ya, aku tidak ada merangka apapun ya. Tapi mari kita berpikir. Kemudian kita belum bicara kesejarahan loh. Punya kami jelas dia terjaga. Seperti apa yang tadi saya sampaikan tadi ya Bro ya. Punya kami dasar data-datanya ini. Nih. Baik Don Damaskus, abad ke-8, Kode Kartage, Agustin, termasuk apa abad kedua Origen dikonfirmasi kemudian yang dari papus penelitian dari Profesor Kim yang berasal dari abad pertama. Koneksi bro kurang Nomina bagus bro. sakral. Kurang bagus orang. Oke. Jadi seperti itu. Nah kemudian nih saya perlu sampaikan. Jadi varian yang di sini nih. Nah ini rodok mengerikan nih. Benarkah Mushaf Ibnu Mas'ud beda dengan Quran saat ini? Ya memang benar. Ini dari situs apa nih? Tafsir Quran.id. Nih. Ini punya maksud yang tadi sudah saya buktikan dari misi tadi ya, 3000 sekian ya. Nih, kasih nih. Mari, saudara yang kasih. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah letak susunan surah yang apa? Berbeda dengan Mushaf. Kalau cuma sunannya berbeda nggak salah. Dalam kitab Al-Itqan fil Ulum Al-Karya Jalal Suyuti beliau menyebutkan bahwa jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud sebanyak 112 surah. Karena dalam Mushaf itu tidak memasukkan surah Al-Fat dan Anas. Suaranya ini kurang bagus. Aduh. Jangan Jadi banyak tidak masuk ke gerak-gerak. dua surat lagi. Itu ketika dia on Oke. cam, kayaknya HP dia berat, Iya. patah-patah juga Oh, suaranya. sorry. Suaranya Nah, putus-putus. bro. Kemudian dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab ya bro ya, Ubay bin Ka'ab itu ada 2 tambahan surah, bayangin.
tambah dua tambahan surah. Itu apa? Surah Al-Haf dan surah Al-Kahf. Come on bro, come on. Katanya didekatkan. Dan itu pun dikonfirmasi oleh siapa? Oleh 3 sahabat yang Nabi yang lain. Di antara siapa? Di antaranya adalah Abu Musa dan Ibnu siapa itu. Jadi itu dikonfirmasi, bukan apa namanya? Nih, dikonfirmasi oleh Abu Musa ya. Nih. Surat tambahan eksis dalam mushaf Ubay bin Ka'ab bin Abbas bin Abu Musa. Itu apa? Surah Al-Haf dan surah Al-Kahf. Nggak bisa ini. Nah, Harus didekatkan. close dulu dia ini. Katanya didekatkan. Seperti itu. Kalau itu memang didekatkan, kenapa terjadi sampai tambah 2 surah? Nih, betulnya ini banyak banget, bro. Kemudian, nah itu semua kan didetekkan, Bu. Bisa ya didetekkan aja terjadi perbedaan. Oke. Kemudian saya bukakan lagi ya, data lagi ya, Bro. Nah, ini kayaknya hari ini kita banjir data deh. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu dari website Muslim loh, Bro. Bukan dari website saya loh, Bro. Oke, thank you, Bro. Oke, Ya masih ada sebentar nih. sebelum ditanggapi sama Bang Slamet. Bang Jack itu handphonenya mungkin Abang Jack turun dulu, reset dulu semuanya, keluar dari ini Restart TikTok. dulu. Ya, keluar dari TikTok dulu, nanti masuk lagi Bang ya. Soalnya ini Kebayang nggak kalau si Kores pakai Musab Utsman sekarang nih numpang Musab Syiah, berantakan kitab sucinya. Ih, ini enak banget nih pemakan kotoran imam, klaim-klaim musafnya punya Syiah. Klaim-klaim dasar kerjaannya. Ih, malu, ih. Bau. ya, lain. Kita nunggu Jack dulu ya. Nih, tafsir Quran ID keluar udah. Oh ya, kita nunggu Jack dulu ya. Iya dong. Ya udah kau tanggapi dulu apa sebentar. Oh ya udah, kita tanggapi dulu ya. Manuskripnya Pak Jahat. si Kores mana, Kores? Aku belum lihat. Tadi udah sama Ustaz Ali. Nggak bisa bahasa Arab ya. Ada. Tadi Berapa udah. lembar itu? Kemana tadi? Berapa lembar? Manuskrip Musaf apa namanya? Utsmani komplit itu. Iya. Manuskrip Kenapa nggak pakai itu? Utsmani. Gini Ben, Iya. anggap ya Birmingham manuskrip itu 2 lembar. Ah. Iya, kenapa nggak pakai itu? Anggap Kau? Birmingham Kenapa manuskrip nggak dua pakai lembar. Musab Utsman tuh? Ini gimana Ben? Loh, itu kan salah satu manuskrip. Ini gimana Ben? Ben. Ini Itu kan bagaimana? hanya Ini satu. gimana Ben? Itu kan hanya sedikit manuskrip. Kan ada dua. Enggak, ini yang paling awal. Ini yang paling awal abad kedua. Ini gimana? Loh. Masalahnya. Ini bukannya segede muntahan kucing, 3 biji, 1, Loh. 2, 3. Kalau memang ada, kenapa nggak Ya kan dipakainya Musab kita Utsman kita tadi lembar, tuh, kita gitu loh. lembar. Lu ini cuma 3. Gimana? Kalau memang Masalahnya iya, kan pakai kamu dong. Kan hanya kau pikirnya hanya papirus 6. Lo ini yang paling tua, Birmingham paling tua, Papyrus 64 paling tua. Kamu itu. Gimana coba? Makanya Dia diem bilang- aja Ben, terima kenyataannya. Bayar Ben, dia bilang Musab Utsmani gitu loh. ada kan, tapi yang dipakai Ya, Musab terima Syiah. kenyataannya gitu. Kalau enggak lu masuk Syiah aja Ben, masuk Syiah. Kenapa begitu ya? Masuk Syiah aja. Tidak tahu gue Bang. Itu Tinggal bayang manuskrip- Bang Jan manuskrip Bang yang Jan seperti Timothy. muntahan kucing ini, Dia masuk bilang kan Syiah. manuskrip Utsman Syiah ada itu di lebih Kairo komplit. kata dia kan. Yang dipakainya punya Syiah. Pakai aja lah tuh buatan Utsman tuh. Kenapa dipakai punya orang? Aduh. Dicetak dong. Berantakan nih. Isi Musab Utsman tuh berantakan. Apa rusak. gimana? Ya apa deh, Papa Jan kenapa sih gak pindah ke Iran aja? Pakai mushaf lu gitu. Jangan Ya, pakai mushaf Utsman, nggak usah. Kau aja pakai Musab Gitu loh. Syiah. Nggak cocok Al-Quran dibacakan dengan gigi-gigi yang berisikan kotoran-kotoran imam, nggak cocok. Masa Musab Syiah dipakai? Ya, nggak cocok bre. Pakai dong Musab sendiri. Kores. Ya lu lah pakai mushaf lu sendiri gitu. Ngapain pakai Itu mushaf Musab kami? itu Musab Syiah. Kenapa kau pakai? Mana mushaf Syiah? Mana? Ya udah. Gigi lu kuning mushaf Syiah. Masa mau diulang lagi sama Cita? Leres. Udah bisa? Dialog lagi kita? Lanjut, Ayo, lanjut, Res, Bre. Res, Lanjut, Res. Bre. Oke, siap. Ya, tadi itu katanya Ya, ya itu benar. nomina sakra, katanya kan gitu ya. Nomina sakra itu sudah digunakan
abad pertama. Ya udah tunjukin aja manuskripnya abad pertama, tunjukin aja. Kalau nggak ada kan ya berdiri kokoh gitu loh. Kenyataan yang gua kasih, keimanan kalian baru ada di abad kedua dan abad ketiga. Dan yang paling lengkap itu di abad keempat. Apa itu? Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus Brezae. Alexandrinus Brezae abad kelima, Deng. Jadi ya udah apa ya? Ini faktanya gitu. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibantah gitu oleh kekristenan. Nah gitu. Nah, sekarang kita ke tafsir Al-Qur'an soal Ibnu Mas'ud ya gini. Nah, nih. Nah, di sini kita lihat di sini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Nah, mana nih? Nah, di sini. Nah, ini kan Ibnu Mas'ud ngomong nih, terus kemudian di sini, namun demikian pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai ridho dan menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penulis wahyu yang dibentuk oleh Utsman ibn Affan, sehingga mengakibatkan beberapa penduduk Kufah mulai menerima mushaf Utsmani sebagai ganti dari mushaf Ibnu Mas'ud gitu kan. Nah, ini mushaf Ibnu Mas'ud anggap berbeda. Jadi ada dua. Nah, sekarang kita buka ke sini. Shoot. Hadis Ahmad nomor 1684. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, saya juga mempelajarinya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keduanya menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu dibaca dengan 7 huruf. Maka janganlah Al-Quran itu diperdebatkan dan diperselisihkan, karena perdebatan mengenai ayat Al-Quran itu merupakan kekufuran. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Jack Citos, kalau cuma bawa Ibnu Mas'ud itu baru 2. Lu harus bawa 8, baru Al-Quran gagal. Kalau cuma 2 masih melingkup dari 7 huruf. Selamat datang di kebenaran. Lu harus buktikan ada 8. Jangan cuma 2 gitu loh. Jangan cuma 2. Satu lagi ya. Aikores. Iya, silakan San Alif. Tadi katakan itu apa namanya yang dianggap surah itu sebenarnya sudah dipelajari di tafsir Quran di kajian. Itu kalimat doa-doa ya, doa-doa Rasulullah itu yang dituliskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kategorinya hadis ayat Al-Qur'an. Makanya tadi yang dibilangkan, coba tadi kamu yang tadi bilang 2 surah itu keluarkan bunyinya, baca deh. Itu kamu akan tahu kok. Ya, kamu akan tahu itu. Ya, saya bilang tadi, makanya itu pernah dijawab kok masih aja ngeyel. Itu tuh doa-doa Rasulullah, bunyi doa menyangka itu adalah ayat Al-Qur'an gitu loh. Makanya itu tidak masuk. Ustaz Alif nanya dong. Begitu. Ustaz Alif nanya dong. Ustaz Alif, kenapa Silakan, ada banyak Bang Jack. kenapa ada banyak wahyu dari Allah itu tidak masuk di dalam Al-Qur'an, Bang Alif? Bang Alif, Ustaz Alif, Masuk nggak di Al-Qurannya Syiah? Coba, wahyu Itu- apa yang berbeda di Al-Qurannya Syiah? Coba. Ada yang tidak ini. Makanya tadi saya jelaskan ya. Diem Jadi dia. gini. Di dalam hadis Rasulullah itu kan dijawab Bang Ali, Bang Papa Jahat, Harus jujur. saya minta maaf dulu ya Bang Papa Jahat. Banyak yang request nih turun di Papa Jahat Itu nih. takut dibongkar. Bukan Mana bukan- bukti data lu mana? Coba. yang tahu fakta keluar kan aku. berbeda dengan Al-Quran sekarang Iya. mana? Mana Datanya datanya? Mana Datanya barangnya? mana? Makanya dari Jadi Ustaz Alif mau bohong. apa yang bingung? Dasar Mau bohong kotoran tentang wahyu imam. Allah yang tidak ada ditulis di dalam Al-Qur'an, tidak dimasukkan dalam Dasar Al-Qur'an. Mau kotoran bohong. imam. Oke, Wahyunya Ken, mana? Ken, Kalau Ken. berbeda mana? Sedikit, Wahyunya. Masa nanti aku bahas tentang Mana? diskusi sih. Mana Syiah? Nanti kita bahas diskusi Ayo, nanti. Ini waktu muslim lah ini. Ken, Mana? Ya udahlah, Mana? Saya turunkan dulu si Bang Bang saya Jack turunkan Citah ya. dulu sebentar Papa Aku- Jahat. Ini masih ada waktunya dari Islam 2 menit lagi, 1 menit 48 detik. Silakan dari teman-teman Islam lanjutkan. Thank you. nanti bro Jack Oke, aku baik 1 menit bismillah. aja bro Baik ya. sedikit ya. Enggak, nanti masih muslim, sabar. Itu kan jelas menurut Rasulullah SAW, inna hadal Quran sabati ahrub faqra'u ma tayassara minhu. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 sabatul ahrub. Karena itu bacakanlah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Rasulullah mengajarkan cara membaca, bukan penulisan. Yang Jack keluarin data-data itu beda, ada 1000 baru varian, itu metode penulis beda. Kayak gitu tuh wajar, bukan bacaan. Nanti lagi masalah bacaan itu sudah jelas, maruf mana qiraatul asar itu
udah gitu. Kalau mau membahasnya langsung ke materinya seperti apa, makanya Rasulullah sudah menjelaskan, dijelaskan masalah sabatul ahrub itu seperti apa, qiraah sab'ah itu seperti apa. Itunya saya bilang jangan menggambang di kulit, jangan masalah kayak gitu. Mengenai masalah mushaf Utsman juga sudah itu adalah para sahabat semua itu sudah menyetujui dan memang itu harus benar gitu. Karena itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dijelaskan wallahu ma fa'ala ladzi fa'ala fil malaiminna gitu. Demi Allah Utsman tidak melakukan penyatuan dialek bahasa mushaf itu kecuali setelah beliau meminta pertimbangan kepada para sahabat. Jadi seluruh semuanya sudah sepakat menjelaskan begitu bahwa inilah yang akan dipersatukan, beginilah cara dialek seperti apa yang dibawa kayak gitu ya. Masalah qiraah bacaan itu dari tidak ada kontradiksi. Itu udah berapa kali ada ribuan varian, keluarin aja datarannya gitu. Karena begini, saya pernah ngelihat ternyata yang dikoreksi itu nulisan, yang satu metode cara penulisan cetakan di Madinah ketika huruf alifnya itu ada yang cuma garis aja di atas, ada yang satunya penulisannya huruf alif berdiri tegak gitu. Itu metode penulisan gitu loh. Jadi kayak gitu tuh bukan, karena bacaannya tetap sama. Oke lanjut, Kores maaf. Masih ada waktu kan? Udah habis waktu, habis waktu. Yo, pas lah, cakep Ustaz Alif. Sorry. Gampang. Ini Leirpin mau sharing sesuatu? Silakan. Kalau enggak saya. Leirpin itu masih ke-mute itu. Pak Erben. Leirpin masih ke-mute. Halo. Kalau enggak saya. Halo Leirben. Lagi siapin dia. Oh, oke. Waduh, Aku ada hanya nih. Shalom Unirifa. dikit aja, Bro, ya. Assalamualaikum. ini apa papirus 62 itu kan bro, itu kan ditemukan 1901 dari Mesir itu ya. Tetapi Textus Receptus saja sudah 1506. Artinya apa di sini kalau kita runut? Justru dengan ditemukannya papirus 64 membuktikan kebenaran Textus Receptus. Jadi di sini Bro Kores, kita bersyukur dia semakin membuktikan bahwa Alkitab kita itu teruji. Artinya Alkitab yang kita gunakan itu sudah ada sejak 1916 Textus Receptus. Tetapi kemudian ditemukan ada namanya papirus yang P64 1906 ini, papirus Magdalena ini. Itu aja mau gue sampaikan. Jadi terima kasih Bro Kores. Tapi kamu bagaimana? Nah itu, silakan Bro Jack. Sebentar aku tambahin ya. Mungkin papirus nomor 66 udah pernah di Bukan, yang tadi dulu, jangan lari. Kita jawab yang tadi aja. Ya, coba. Ada Maaf, Pak papirus John. 52, Nah, jadi 46 juga gitu loh. Maaf Pak John. Maaf. Izin ya. ya. Oke. Jadi gampang banget ya teman-teman menjawab tuduhan Bro Kores tadi mengenai nomina sakra. Jadi nomina sakra memang ada perdebatan ya, tapi ini bermula dari abad pertama. Tidak diketahui pasti tariknya ya. Nah, nomina sakra sering disingkat dalam inskripsi Kristen menghasilkan urutan-urutan Yunani seperti iota eta, iota sigma, iota eta sigma. Nah, untuk Yesus gitu ya. Nah, ini teman-teman yang belum tahu nomina sakra itu seperti ini. Kalau dalam manuskrip nanti muncul kata ini. Ini artinya theos. Nah, kemudian kalau misalnya ini kurios. Kemudian, nah dulu pernah ditanyakan Bro Nandar ya. Nah, itu cuman aku ya udah jawab juga pada waktu itu. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian untuk Ustadz Alif, maaf ya Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa punya Ibnu Mas'ud berbeda. Sebenarnya iya betul berbeda, tapi tambahan itu bukan di Ibnu Mas'ud, tetapi Ubay bin Ka'ab Ustadz. Itu ya. Nah, kita buka nih dari rekonstruksi sejarah Quran ya. Rekonstruksi sejarah Quran ya, ini ya teman-teman, rekonstruksi sejarah Quran ya.
Nah, jadi tadi kan dikatakan, oh itu sudah disetujui, nah gitu ya. Tapi ini dari buku ini sendiri yang sudah dikomentari oleh Ustadz terkenal ya, Ustadz Quraisy Shihab ya. Dikatakan apa? Pertimbangan, tetapi kenapa punyanya saya dipilih? Dia mengatakan sendiri, tetapi pertimbangan politik. Coba bayangin tuh. Masa kodifikasinya berdasarkan pertimbangan politik, bro? Bayangin, bro. Tampaknya telah mewarnai pemilihan Zaid. Utsman barangkali memandang bahwa pemuda cekatan berintelijensia tinggi pernah melakukan pekerjaan yang sama di masa sebelumnya, mungkin paling penting loyal terhadap siapa khalifah. Jelas merupakan pilihan yang lebih baik daripada seorang pejabat senior yang keras kepala. Nah, ini adalah data dari sumber Islam sendiri, my bro. Gitu ya. Kenapa bukan Mas'ud yang dipakai? Kenapa bukan Ubay? Ya. Tetapi kenapa? Bayangin, bro, pertimbangan politik, bro. Ngeri nggak, bro, tuh, bro? Ngeri, bro. Ya, Said memang betul yang dibawanya. Said itu ada di zaman Said ada di zaman Baginda. Itu betul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, gitu ya? Nih. Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud ini ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak menyukai apa? Zaid bin Sabit yang menyalib Musahif. Yuk, bayangin tuh. Dia berkata apa? Wahai orang muslim, saya dikeluarkan dari pencatatan transkripsi. Dan itu diawasi seorang pihak, maksudnya si Zaid ya. Ketika saya menerima Islam, dia hanya pinggang orang kafir, tidak beriman. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai orang Irak, jagalah Musahif yang bersamamu, sembunyikanlah mereka. Karena ini semua minta dikumpulkan, dibakar, my bro. Coba bayangin, katanya didiktekan. Ternyata ada apa? Perbedaan. Nih, saya buka ya, perbedaan. Mereka apa? Selamatkan bangsa, mereka berselisih. Mereka apa? Perbedaan bacaan, berbeda bentuk pembacaan. Tuh. Oke, silakan teman-teman. Ya, sebelum ditanggapi saya sapa dulu Ripa, selamat sore, nanti kalau mau menanggapi silakan masuk ya. Terima kasih, silakan. Selamat sore ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Lanjut. Unik, assalamualaikum. Oke, aku open cam lagi ya kawan-kawan. Banjir data nih kayaknya hari ini. Oh iya dong, tumpah-tumpah data ini. Yang pertama itu thank you ya Erben sama-sama. Alhamdulillah akhirnya Erben menerima data-data Kores gitu. Dan Erben mengakui bahwa Biblos itu ya sudah adanya itu di tahun 1916 ya Ben ya. Ya itulah thank you lah. Itu Erben nih. Ikutin Erben kawan-kawan. Kristen Kores ngasih data, diakui, diterima gitu dengan berbangga hati. Itu loh. Udah jelas-jelas tadi Erben bilang 1916. Ya itulah kitab kalian, baru ada abad segitu. Berikutnya soal Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan 2 ya, Jaksitah ya, 2 tuh. Nah, kalau mau digagalkan Al-Quran ini supaya kalian bisa menang gitu lawan Al-Quran, ya harus inilah. Harus tunggu mana tadi? Ini. Nah, harus inilah. Nah, ini. Harus 8 huruf gitu. Harus 8 huruf. Kalau enggak 8 huruf, ya udah, Kristen kalah telak. Karena Kristen ada 750.000. Ini. Tuh, 750.000. Nah, tuh. Soal Nomina Sakra tadi ya, mau berlindung di Nomina Sakra, gua bongkar lagi. Ah, ini kawan-kawan. Nomina Sakra. Nah, Nomina Sakra. Lihat, yang paling awal tuh di mana? Schiller Breiteibach and Christian Zimmerman report that by the end of the 2nd century, Nomina Sacra occur even in Christian tomb inscription in Greek in Lycaonia, modern central Turkey. Tuh. Nomina Sacra itu paling telat abad kedua. Ya, udah cocok gitu. Makanya kalian ketika ngomong abad pertama ada itu namanya manuskrip kalian bohong. Nah, sekarang kan udah mulai melembek gitu. Kalian mengakui